Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi geografi mengenai teori pembentukan tata surya. Berbagai sumber menyebutkan kalau terbentuknya tata surya butuh proses yang cukup lama dan panjang. Pembahasan tentang terbentuknya tata surya ini sudah banyak dijelaskan dalam teori pembentukan tata surya. Teori pembentukan tata surya menjelaskan bagaimana matahari, planet, dan satelit terbentuk dan dapat bekerja secara teratur dalam sistem. Teori-teori ini dikemukakan sama para ahli melalui hasil dari berbagai penelitian, pengamatan, dan eksperimen. Hal tersebut dilakukan untuk menemukan teori pembentukan tata surya yang logis. Ada beberapa teori pembentukan tata surya yang banyak dikenal dan diakui. Di antaranya adalah 1. Teori kabut atau nebula. Teori nebula pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf, Immanuel Kant, dalam bukunya yang berjudul The Universal Natural History and the Origin of the Heavens. Pada tahun 1755, Kant menyampaikan bahwa kabut serta gas yang terdapat di angkasa berputar secara lambat, hingga akhirnya membentuk cakram yang datar dan memiliki inti massa. Bagian tengah dari inti massa tersebut memiliki suhu yang tinggi dan berpijar, hingga membentuk matahari, serta inti bassa bagian pinggir mengalami pendinginan, dan secara perlahan berubah menjadi planet yang mengorbit pada matahari. Teori keadaan tetap. Fred Hoyle adalah ahli autofisika yang menemukan teori keadaan tetap. Ditemukan pada tahun 1948. Berdasarkan teori keadaan tetap, alam semesta tidak mempunyai awal dan alam semesta tidak akan berakhir atau akan ada sepanjang masa. Alam semesta tidak terbatas dalam waktu dan memiliki kondisi yang sama dengan sebelumnya dan sekarang. Menurutnya, tidak ada galaksi baru yang terbentuk. Teori planetesimal dicetuskan oleh Forrest R. Moulton dan Thomas C. Chamberlain. Pada tahun 1905, teori ini menyampaikan bahwa matahari telah ada sejak awal. Lantas, ada sebuah bintang yang berukuran besar seperti matahari mengelilingi matahari. Karena gravitasi yang dimiliki oleh bintang tersebut, partikel yang dimiliki matahari akhirnya ikut terseret keluar. Partikel yang terseret jauh akhirnya mengambang di angkasa yang tidak lama-kelamaan menjadi planet lain, sementara partikel yang tidak terseret akan kembali tertarik ke matahari. Teori pasang surut. Teori ini dikemukakan oleh James Janus pada tahun 1917. Dia beranggapan bahwa bumi serta tata surya terbentuk karena adanya bintang lain yang mendekat ke matahari, hingga akhirnya bintang serta matahari hampir bertabrakan yang menyebabkan tertariknya matahari dari bintang lain dan matahari. Materi-materi itu akhirnya terkondensasi menjadi planet. Namun pada tahun 1929, astronom Harold Jeffrey dan Henry Norris Russell membantah teori ini karena menganggap tidak mungkin terjadi tabrakan antara bintang lain dan matahari. Teori Big Bang. Pembentukan alam semesta terjadi sekitar 13.700 miliar tahun yang lalu. Menurut George Lemaitre, dahulu terdapat galaksi yang saling berdekatan. Galaksi-galaksi berasal dari massa tunggal yang menyimpan suhu dan energi yang sangat besar. Hal ini menimbulkan ledakan yang maha dahsyat sehingga menghancurkan massa-massa tunggal tersebut. Akibat ledakan tersebut, banyak materi yang terlontar ke segala penjuru semesta dalam bentuk serpihan-serpihan. Inilah asal mula terbentuknya jagat raya. 6. Teori bintang kembar. Pada tahun 1956, Fred Hoyle menyampaikan bahwa tata surya tercipta karena adanya dua bintang besar yang berdekatan hingga akhirnya salah satu bintang tersebut meledak dan meninggalkan serpihan kecil. Karena gravitasi yang dimiliki oleh bintang, akhirnya serpihan hasil ledakan mulai mengelilingi bintang tersebut.